Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyah min masyarikil ardi maghribiha barriha wa bahriha wa la nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab adabul alim wal muta'allim hadratus syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furihi wa talamizi wa masyayikhi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir mohon kesediaan para alumni, para santri, para hadirin wal hadirat yang menyaksikan atau yang mengikuti pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim secara online ini untuk bersedia menghadiahkan Fatihah. Wabil khusus untuk Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Siloam Palembang. Semoga beliau segera diberikan kesehatan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ala hadziniyah walikul niyatis syifa lahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ashabi ajma'in. Amma ba'd, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'adda alaina min barakatin bihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, para alumni, para hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya, walaupun di tengah adanya wabah corona, kita semua tetap bisa beraktivitas untuk selalu menambah ilmu, untuk selalu mengaji, dan insya Allah menambah keberkahan dalam hidup kita. Dan alhamdulillah pada hari ini pengurus Pondok Pesantren Sabil Hasanah sudah bisa memulai untuk melaksanakan pengajian online, yaitu yang dilaksanakan setiap hari ba'da asar dan ba'da isya. Dan kebetulan hari ini adalah pertemuan perdana atau pengajian perdana, yaitu pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kekuatan, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihi al muta'allim fi ikhwari ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihi al mu'allim fi maqamati ta'limihi. Kitab ini salah satu kitab fenomenal, kitab yang terkenal, yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah guru bagi seluruh ulama yang ada di Indonesia. Selain memang ada banyak kitab-kitab beliau yang disusun
Bahkan alhamdulillah sudah ditulis ulang oleh salah satu cucung beliau almarhum Kiai Haji Isom Hadik pada waktu itu. Dan ini adalah salah satu kitab yang cukup terkenal karena setiap bulan pengurus besar Nahdlatul Ulama itu mengadakan pengajian secara live, secara langsung, yang pembacanya adalah Habib Umar bin Hafid dari Hadratul Maut. Sehingga kitab ini merupakan kitab yang cukup terkenal, yang cukup masyhur, dan alhamdulillah hari ini dan insya Allah pada hari Minggu sore juga sampai nanti mungkin menjelang Lebaran kita semua bisa diberikan kesempatan untuk mengaji kitab ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang dimuliakan Allah, perlu kami sampaikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah satu santri daripada Mbah Khalil Bangkalan. Secara nasab keilmuan, beliau ini adalah murid dari banyak ulama yang ada di Indonesia, yang ada di Mekah pada waktunya, dan juga banyak ulama-ulama besar Indonesia yang pada waktu itu yang menjadi guru beliau. Di antaranya adalah Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Khalil Bangkalan, mungkin ada juga Mbah Yakub dari Siwalan Panji Sidoarjo. Bahkan ada yang mengatakan juga beliau adalah salah satu santri daripada Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Dan juga beliau pernah mondok juga di Langitan, ya kan, kemudian lagi di Trenggiri Semarang, dan banyak pondok-pondok pesantren. Selain memang beliau juga menimba ilmu di Mekah. Secara nasab keilmuan beliau sambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, sambung kepada Imam Syafi'i, yang melalui jalur Syekh Mahfud At-Turmuzi, dari Syekh Mahfud At-Turmuzi, Syekh Khatib Sambas, kemudian Syekh Mufti Mekah Syekh Zaini Dahlan, dan seterusnya sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun di sini kami ingin menyampaikan beliau lahir di Jombang, tepatnya 2 km ke arah utara. Jadi ada daerah namanya Desa Gendang. Beliau lahir di sana dari pasangan suami istri yang bernama Mbah Kiai Asy'ari. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama ini saya sedikit akan cerita tentang sosok beliau. Kiai Asy'ari ini aslinya Keras Ndiwe, Jombang. Nah, beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimah. Ada nama lain yang namanya Winih. Winih ini putrai daripada Mbah Kiai Usman dan Ibu Nyai Lainah. Nah, disinilah nyambungnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu dengan Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Karena Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah itu lahir dari sosok kiai yang namanya Mbah Yai Hasbullah. Mbah Yai Hasbullah ini lahir dari pasangan suami istri, yaitu Mbah Yai Syahid dan Mbah Yai Fatimah. Mbah Yai Lainah, nenek daripada Kiai Hasyim Asy'ari, itu kakak beradik dengan Mbah Nyai Siti Fatimah. Di sini nyambungnya. Namun kalau dilihat dari segi nasab, beliau dengan antara Tebu Ireng dengan Tambak Beras itu betul-betul satu rumpun, satu jalur nasab, ya, satu jalur nasab. Nah, antara bapaknya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Asy'ari, dan ibunya Bu Nyai Halimah atau Bu Nyai Winih, itu nanti ketemunya itu adalah di Pangeran Sambu, atau ada lagi yang nyebut dengan Pangeran Samhud. Jalurnya adalah kalau misalnya kita ambil mungkin dari jalur ibu dulu, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari punya ibu Bu Nyai Halimah, Bu Nyai Halimah punya ibu namanya Bu Nyai Lainah, Bu Nyai Lainah punya ayah namanya Mbah Yai Syekhah, Mbah Yai Syekhah punya ayah namanya Mbah Yai Abdul Jabbar, Mbah Yai Abdul Jabbar punya ayah namanya Mbah Yai Ahmad, Mbah Yai Ahmad punya ayah namanya Pangeran Sambu. Nah, sedangkan Kiai Asy'ari punya ayah namanya Syekh Abu Sarman, kemudian Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Halim, kemudian lagi baru Syekh Abdul Rahman, atau juga disebut juga dengan Pangeran Sambu atau Pangeran Samhud.
Di atasnya ada Pangeran Bedongo, di atasnya Pangeran Benowo ada Jaka Tingkir. Nah, sambungnya silsilah dari ayah dan ibu ini di situ memperkuat bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari ini punya keturunan yang cukup luar biasa, bukan orang biasa. Selain memang beliau adalah ningrat, beliau juga keturunan ulama-ulama besar. Karena Jaka Tingkir banyak yang menjelaskan sanadnya Jaka Tingkir ini adalah sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun sambungan silsilah sanadnya sampai kepada Rasulullah itu banyak versi sekali, antara versi Gus Dur, versi ulama-ulama yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat para santri yang dimuliakan Allah, kitab lain yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini banyak. Di antaranya adalah ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain kitab ini ada At-Tibyan fin Nahyi an Munqatil Arham Aqarib wal Ikhwan, ada ya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Syahidil Mursalin, ada Ziyadatit Ta'liqat, ada yang Tambihatul Wajibat, ya kan, ada lagi Daul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Banyak lain. Sehingga kita alhamdulillah pada hari ini bisa berkesempatan untuk mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini dengan harapan semoga kita semua nantinya diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para santri semuanya dimanapun Anda berada. Hal yang terpenting yang juga kita harus pahami tentang sosok beliau, sosok pengarang daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini adalah beliau ini menurut penjelasan daripada Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, beliau ini adalah anak emasnya zaman pada waktu itu. Sehingga siapapun orang yang kepingin punya pesantren yang besar, pingin santrinya banyak, itu harus mengaji, harus menimba ilmu dengan beliau. Sehingga tidak heran banyak kiai yang asalnya itu satu pesantren dengan beliau, yaitu di Bangkalan, yaitu santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Itu ketika keluar dari Mbah Khalil Bangkalan, beliau mondok lagi di Tebuireng. Di antaranya adalah Mbah Abdul Wahab Asdullah, ada juga Mbah As'ad Samsul Arifin, ada juga Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo, ada juga Mbah Yai Zubair, ya kan. Semua ngambil berkah untuk menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga siapapun yang pernah ngambil berkah daripada menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, itu pesantrennya santrinya banyak. Dan sampai hari ini kita tahu Pondok Lirboyo, Pondok Tambak Beras, Pondok Sarang, ya kan, Pondok Situbondo, semuanya santrinya banyak dan jumlahnya belasan ribu, bahkan mungkin di atas puluhan ribu. Karena berkah beliau mengaji, menimba ilmu daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga kita juga kecipratan berkah walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, tapi insya Allah kita semua diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu mari para hadirin wal hadirat sekalian, para santri dimanapun Anda berada, pada hari ini kita memulai untuk mengaji kitab Hadratus Syekh, ya, dengan harapan kita semua senantiasa diakui sebagai santrinya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin. Bismillahi, dengan menyebut namanya Allah. Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, zat yang maha pemberi rahmat bagi semua alam semesta tanpa memandang dia itu iman maupun tidak iman. Ini bagian daripada sifat rahmannya Allah. Ar-Rahimi, zat yang maha pengasih yang memberikan rahmat hanya kepada orang yang beriman saja. Berarti guru-guru kita sering mengatakan bahwasanya dengan sifat rahmannya Allah, Allah memberikan nikmat, memberikan kasih sayangnya kepada siapapun, baik orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang tidak beriman. Maka jangan heran hari ini banyak orang yang tidak beriman malah lebih kaya, nikmatnya, rizkinya, ya, hartanya lebih banyak daripada yang beriman, ya kan. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan orang yang beriman pun duitnya banyak, ya kan, nikmatnya juga banyak. Nah, disinilah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat Ar-Rahim. Sifat rahimnya Allah ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman, dan ini diberikan nanti fi yaumil qiyamah, di akhirat nanti. Di antara yang diberikan kepada orang-orang yang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka
para santri, para hadirin wa hadirat yang beriman kepada Allah, walaupun kondisi hidup pas-pasan, apalagi mungkin hari ini dengan kondisi merebaknya wabah corona, ya kan? Jangan pernah merasa kita tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua nikmat dari Allah itu pasti ada. Ekonomi boleh mandek, boleh berhenti, tetapi rizki dari Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalir untuk kita semua, khususnya bagi orang yang yakin bahwasanya pemberi rizki satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, milik Allah. Mengapa alhamdu dibaca dengan segala? Jadi kalau diterjemahkan itu segala, karena di situ ada al-lil istidrak, lil istiqraq. Istilahnya apa namanya? Untuk mencakup keseluruhan. Jadi karena pujian itu ada 4. Pujian itu ada 4. Pujiannya Allah kepada Allah sendiri, pujiannya Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya 4 pujian ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun sehebat apapun kita ketika dipuji oleh orang, itu tidak layak untuk kita merasa hebat. Karena hakikatnya kalau ada orang memuji kita itu dia memuji orang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan memuji kita, yaitu memuji orang yang menciptakan kita. Kalau misalnya Allah memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaannya Allah, kemuliaannya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, seperti itu hakikatnya Allah memuji Allah sendiri, ya kan? Karena apa? Rasulullah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memuji kepada saudara kita yang hebat, hakikatnya kita memuji kepada Allah. Kalau kita memuji kepada Allah, hakikatnya itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak bagi kita sehebat apapun pujian untuk kita untuk berlaku sombong. Rabbil alamina, yang menjadi Tuhannya alam semesta, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang zahir maupun yang batin. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menciptakannya. Wassalatuhu, adapun tambahnya rahmat dan takzimnya Allah, wassalamuhu, dan tambahnya keselamatan dari Allah, itu ala sayyidina, semoga tetap sampai kepada Tuhan kita, junjungan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, asrofil mursalina, yang menjadi utusannya Allah yang paling mulia, yang menjadi semulia-mulianya utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kembali kepada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di sini kita tahu yang pertama kali yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajak malaikatnya, baru kemudian memerintahkan kepada kita semua. Sehingga kalau hari ini ada orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, apapun alasannya, mungkin dia merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri bersolawat. Sehingga ada ulama mengatakan bahwasanya solawat itu lebih mulia daripada sholat, lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain, bahkan termasuk ibadah yang paling mulia. Karena apa? Karena kalau sholat Allah nggak melakukannya, puasa Allah nggak melakukannya, haji Allah nggak melakukannya, tetapi sholawat Allah melakukannya bersama para malaikatnya Allah. Sehingga di sini dikatakan sholawatnya Allah dan keselamatannya Allah itu tetap kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang paling utama. Wa khataman nabiyyin, wa khatamin nabiyyin, dan nabi yang paling terakhir. Gak ada nabi, la nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Nabi yang paling utama, yang paling mulia, dan nabi yang paling terakhir. Tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Wa ala alihi, dan semoga tetap kepada keluarganya Nabi Muhammad at-thayyibina, yang bagus-bagus, yang semuanya bagus. Ya. Secara zuriyah semuanya keturunan Rasulullah SAW thayyib. Kalaupun ada mungkin
tingkah lakunya tidak pas karena mereka merupakan orang yang tidak wajib untuk diikutin, tetapi tetap harus kita muliakan. Zuriyah-zuriyahnya Rasul memiliki kebaikan dari segi jalur nasab, darah yang mengalir, ada darahnya Rasulullah SAW. Tetap harus kita muliakan, kalaupun mereka melakukan hal yang tidak pas, ya kan? Misalnya ada habaib yang tidak bisa kita ikutin tingkah lakunya, kita tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Tetapi kalau Rasulullah SAW kita harus mengikutinya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, at-tahirina, yang suci-suci semuanya, ajma'ina, dalam keadaan semuanya. Dan juga para sahabat-sahabat Nabi, ya kan, yang suci-suci. Jadi sahabat Nabi ini suci. Suci dalam mereka itu bersih dari kesepakatan untuk melakukan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Hingga tidak layak bagi kita, para santri, para alumni, hadirin wal hadirat sekalian, untuk mungkin mencaci maki. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka sama saja dia mencaci makiku. Dan barang siapa yang mencaci maki ku, maka ya dia akan sama saja mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Maka siksaannya luar biasa. Maka jangan sekali-sekali kita mencaci maki para sahabat, siapapun dia makhluknya Allah, manusia yang memiliki kemuliaan karena bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka ada hadis mengatakan, khairukum qarni tsumma man yalunahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang hidup di kurun atau di abadku, yaitu para sahabat, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada apa-apa mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Amma ba'du, adapun setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, diceritakan, an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah, radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah, anha, dari Siti Aisyah. Diceritakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Rasul, hakul waladi alal walidihi ayyuhsina ismahu. Hakul waladi, adapun haknya seorang anak. Kalau namanya hak seorang anak berarti kewajiban bagi orang tua. Alal walidihi, ala walidihi, atas ayahnya walad. Jadi haknya anak atas bapaknya, maksudnya itu kewajiban bapak terhadap anaknya. Hakul waladi, adapun haknya anak, ala walidihi, atas bapaknya walad, itu ayyuhsina ismahu, membuatkan nama yang bagus atau membaguskan siapa walidihi, ismahu, terhadap anaknya walad, ismahu, terhadap anaknya walid, ismahu, terhadap anaknya walad, apa namanya walad. Jadi memperbaiki namanya walad. Jadi kalau misalnya kita punya anak, kasih nama yang bagus. Jangan sembarangan kasih nama. Jangan sembarangan kasih nama. Jadi kasihlah nama yang bagus. Mengapa kok namanya harus bagus? Karena nanti akan mempengaruhi daripada tingkah lakunya anak. Kalau kita kasih nama preman, ya kan, nanti anaknya jadi preman. Tapi kalau kita kasih nama ulama, insya Allah anaknya akan mencerminkan seorang ulama. Maka cari nama yang bagus, nama-nama ulama, nama-nama orang yang hebat, orang yang baik. Ya, jangan kasih nama preman. Walaupun ada juga mungkin orang nakal, orang preman namanya bagus, ada juga, tidak menutup kemungkinan. Wa yuhsina, dan memperbaiki siapa walid mardi, terhadap perempuan yang menyusui daripada walad. Jadi selain membaguskan namanya, membaguskan tukang susunya.
Kalau memang tidak mampu menyusui anaknya, carikan tukang susu yang bagus, ya kan? Maksudnya bagus bagaimana? Orang yang menyusui itu memang susunya dihasilkan dari makan makanan yang halal. Jangan sampai susu yang diberikan itu adalah susu yang dihasilkan dari makanan. Maka tukang susu itu juga akan menyebabkan anak yang disusuinya bagus atau tidak, mempengaruhi. Jadi cari tukang susu yang memang bagus, yang ibadahnya bagus, yang akhlaknya bagus, yang memang dia betul-betul hati-hati, ya kan? Ya, bukan tukang susu sembarangan. Ya, tapi sekarang, zaman sekarang mungkin udah jarang tukang susu, ya kan? Yang ada mungkin kalau ibunya nggak bisa nyusu ya susu sapi. Wa yuhsina adabahu. Kemudian yang ketiga, kewajibannya bapak untuk anaknya, kewajiban orang tua untuk anaknya adalah membaguskan budi pekertinya. Wa yusina, dan membaguskan siapa walid adabahu terhadap adabnya atau tata keramanya atau budi pekertinya walad. Jadi minimal ada 3 kewajiban orang tua. Yang pertama adalah memberi nama yang bagus, mencari tukang susu yang bagus, syukur-syukur ibunya. Memang berarti kalau misalnya yang menyusui anak itu ibunya, maka bapaknya punya kewajiban untuk mencarikan nafkah yang halal untuk diberikan kepada ibunya, kemudian dimakan oleh ibunya, menghasilkan air susu yang halal. Itu kewajiban seorang ayah. Tapi kalau misalnya ibunya nggak mau menyusui, maka harus mencari tukang susu, tukang susunya yang bagus. Yang terakhir, yaitu membaguskan akhlaknya, budi pekertinya, diajak untuk beribadah, diajarin dengan akhlak yang bagus. Ini hadis yang pertama. Radhiyallahu anhu, dan hadis diriwayatkan dari Ibnu Syirin radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Syirin, ada siapa sahabat itu yata'allamuna, belajar itu yata'allamuna, belajar siapa sahabat, orang-orang sahabat, al-huda, terhadap untuk mencari petunjuk, al-huda, untuk mencari petunjuk, kama yata'allamuna, sebagaimana belajar siapa para sahabat, al-ilma, terhadap ilmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para santri dimanapun Anda berada, ilmu, orang belajar itu tidak hanya selesai mencari ilmu, sudah belajar, sudah selesai, tapi dia diupayakan harus sampai kepada yang namanya dia juga mencari petunjuk. Ada follow up, ada tindak lanjut. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, man izdada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi hidayahnya itu tidak bertambah, maka hakikatnya dia itu bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu para sahabat Nabi itu tidak hanya mencari ilmu, tapi juga bagaimana para sahabat itu mencari hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri sekalian, para penuntut ilmu, kita benahi niat belajar kita, ya kan? Kalau hari ini kita belajar biar sekedar tamat, naik kelas, kemudian dapat ijazah, berarti kita baru karena cari ijazah, belajar untuk ijazah. Kalau hari ini kita belajar biar pinter, maka belajar kita baru sebatas mencari ilmu, mencari kepinteran, ditambah ijazah tadi. Tetapi tidak cukup di situ, kita juga harus belajar demi mendapatkan hidayah. Nah, kalau sudah mendapatkan hidayah itu berarti ada dorongan yang kuat dalam diri kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ketika isi ilmu yang kita pelajari itu adalah untuk saling tolong-menolong, maka kita mengamalkan untuk menolong orang lain. Kalau isi ilmu tersebut memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka mari kita amalkan.
untuk menghormati, memuliakan kedua orang tua kita, berkhidmat kepada orang tua kita. Hari ini banyak orang yang sukses, tapi ketika ada ibu yang sudah tua, ada ayah yang sudah tua, dia tidak mau ngurusinnya. Karena dia merasa banyak uang, dia titipkan orang tuanya di panti jompo. Dia titipkan ibunya di panti jompo. Kadang-kadang ibunya di rumah sendirian, nggak ada yang ngurus. Malah dia mencarikan pembantu biar diurus oleh pembantu. Padahal apakah itu yang disebut dengan birrul walidain, berkhidmah kepada kedua orang tua? Tidak. Bukan seperti itu. Karena andai kata setiap hari kalian menggendong ibu kalian, setiap hari itu belum bisa membalas apa yang sudah ibu kalian berikan untuk kalian. Walaupun sedikit belum bisa membalas. Ya. Sehingga ini bagian daripada hidayah. Ada dorongan yang kuat dalam hati kita. Ya, untuk mengamalkan atau berbuat baik daripada ilmu yang sudah kita pelajarin tersebut. Tapi kalau misalnya kita cuma sebatas ingin pinter. Ingin pinter itu contoh kalau orang sekolah biar bisa jadi pekerja ini, pekerja itu. Ada yang kepingin jadi polisi, dan hanya sebatas itu belum dikatakan dia belajar untuk mencari hidayah, belum. Ya kan? Baru sebatas untuk mencari kepinteran. Kalau yang namanya kepinteran, kalau orang Palembang ngomong dengan istilah kepacaan. Sebatas punya kepacaan. Maka belum disebut mencari hidayah. Maka mari kita benahin niat kita belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para santri dimanapun Anda berada, ya, belajarlah untuk mencari hidayah sebagaimana kita belajar untuk mencari ilmu. Wa anil Hasanil Basri, dan ada riwayat yang diceritakan dari Hasan Al Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi terhadap Hasan Al Basri. Qala, berkata siapa? Hasan Al Basri. Ingkana sesungguhnya kelakuan. Sesungguhnya kelakuan. Itu kana ada. Siapa ar-rajulu? Seorang laki-laki. Itu kana ada siapa ar-rajulu? Seorang laki-laki. Itu layak ruju fi adabi nafsi. Itu layak ruju, sungguh telah keluar siapa rojul. Itu layak ruju, sungguh telah keluar siapa rojul fi adabi nafsihi, di dalam mempelajari tata keramanya untuk dirinya rojul. Di dalam mempelajari tata keramanya untuk dirinya rojul. Asinina pada beberapa tahun. Summa sinina kemudian beberapa tahun. Summa sinina kemudian beberapa tahun. Keluar di sini dalam artian dia itu keluar dari rumahnya ya untuk mencari ilmu. Jadi yang disebut dengan rojul itu adalah orang rojul di sini, ada yang mengatakan orang yang hebat, orang yang sukses. Itu adalah orang yang keluar dari rumahnya memang untuk belajar tentang tata krama. Jadi untuk mencari ilmu yang pada akhirnya ilmu itu menghasilkan dirinya bisa menjadi orang yang berkarakter baik, yang berakhlak baik, yang beradab baik. Tidak hanya setahun 2 tahun, tapi beberapa tahun, kemudian beberapa tahun. Jadi disinilah letaknya orang mondok itu tidak bisa sebentar. Jadi kalau misalnya ada orang yang mondok cuman pesantren kilat Ramadan gitu ya, ya belum tentu akan menjadi rojul. Jadi yang sesungguhnya yang disebut dengan orang itu adalah orang yang keluar, ya, orang yang keluar dari rumahnya tata krama diri sinina tahun, kemudian beberapa tahun. Tahunan di sini bukan hanya ayam, bukan hanya hari, bukan cuman minggu, tetapi tahun. Maka dalam taklim itu dikatakan ada yang namanya tuluz zaman, ya kan? Ala tanalul ilma illa bisit. Di antaranya adalah tuluz zaman, waktu yang lama.
Wa an Sufyan ibnu Uyainah. Wa an Sufyan bin Uyainah. Kemudian diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Rasul itu al-mizanul akbar, timbangan yang besar. Jadi Rasul itu timbangan yang besar. Jadi Sufyan ibnu Uyainah mengatakan Rasul adalah timbangan yang besar. Timbangan di sini adalah ukuran, tolok ukur, ya kan? Contoh, tauladan yang agung. Wa alaihi, dan itu atas Rasul turadu ditampakkan. Tampakkan apa al asya, banyak apa al perkara. Turadu ditampakkan apa al asya'u, banyak perkara yang banyak. Ala hulukihi, atas ahlak-ahlaknya Rasul. Wasirotihi, dan perjalanan hidupnya Rasul. Wahudahu, dan petunjuk-petunjuk. Jadi kalau misalnya kita sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar, ya kita lihat dari diri Rasulullah. Karena Rasulullah adalah mizan al-akbar, timbangan, tauladan yang besar. Karena di Rasul itu banyak sekali sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan contoh. Di antaranya adalah akhlaknya Rasul, perjalanan hidupnya Rasul. Di antaranya adalah perjalanan ketika Rasulullah menjadi, ya kan? Dan di situ juga mencerminkan akhlaknya Rasul yang al-amin, yang jujur. Itu harus kita contoh. Kemudian lagi petunjuk-petunjuk yang ada pada diri Rasul. Jadi timbangannya di situ. Jadi kalau misalnya sekarang hari ini kita bingung mau contoh siapa, ya kan? Ya contoh Rasul. Contoh Rasul. Rasul nggak pernah mencaci orang lain, menghina, nggak pernah, ya kan? Fama wafaqoha, fama maka adapun perkara, fama maka adapun perkara wafaqo yang mencocoki apa maha terhadap hulukihi wasirotihi wahudahu. Fama maka adapun perkara wafaqo yang mencocoki apa maha terhadap hulukihi wasirotihi wahudahu, fahuwa maka itu al-haqqu, sesuatu yang benar. Jadi Rasulullah itu sebagai wazan, timbangan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang hari ini muncul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu cocok, misalnya tidak cocok dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu tidak benar. Jadi akhlaknya Rasul, sejarah hidupnya Rasul, petunjuknya Rasul, petunjuk ini bisa berupa kalam, arahan, nasihat Rasul, ya kan? Itu penting. Jadi dan ini termuat dalam Al-Hadisun Nabawi. Baik dari kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan sebagainya. Maka apapun yang hari ini itu cocok dengan tingkah lakunya Nabi, dalam artian bukan berarti cocok itu harus sama, bukan. Tapi cocok. Karena banyak hal yang hari ini ada di zaman Rasul itu tidak ada. Tetapi paling tidak secara manfaatnya, secara penggunaannya, secara penerapannya, itu kok cocok walaupun zaman Nabi itu tidak ada. Maka itu merupakan sesuatu yang benar. Itu. Ya, contoh aja mobil atau motor, sepeda motor. Zaman Nabi kan nggak ada mobil, sepeda motor. Yang ada onta. Nah kalau misalnya penggunaan dari adalah sesuai dengan penggunaannya di era Nabi kita Muhammad SAW, maka ya ya adanya bisa dilakukan, bisa digunakan. Jam tangan. Jadi ini dalil wafaqo di sini bukan berarti sama persis. Nanti kalau nggak ada di eranya Nabi Muhammad dianggap bid'ah, enggak.
Jadi yang penting adalah dari segi faktor manfaat, ya kan, fungsi itu penting dipertimbangkan, ya kan. Wama kholafaha, wama adapun perkara kholafa yang bertentangan apa maha terhadap khulukihi wasirotihi wa hudahu. Wama adapun perkara kholafa yang apa maha terhadap khulukihi wasirotihi wa hudahu, fahuwa maka adapun ma itu al-batilu, sesuatu yang batil. Tapi kalau misalnya itu bertentangan, ya kan, dengan yang ada pada zaman Nabi, bertentangan, walaupun bentuknya itu tidak sama, tetapi fungsi dan manfaatnya sama, kok bertentangan, maka ini adalah sesuatu. Ya seperti contoh akhlak, oleh Nabi dicontohkan bagaimana akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tamu yang hadir di kediaman kita. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan? Kalau misalnya kita mencontohkannya sama dengan yang dicontohkan Nabi, sesuai, maka itu benar. Tapi kalau kita mencontohkannya dengan tidak benar, Nabi itu diantara akhlaknya kan tetangganya, ya kan, tidak pernah menyakitin, bahkan tidak pernah menggunjing. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Kalau misalnya Nabi masak itu, kalau misalnya hanya berdua ditambahin jadi bertiga, dibanyakin kuahnya, dikirimin tetangganya makanan itu. Itu diantara arahan-arahan atau petunjuknya Nabi. Nah kalau misalnya adalah malah kerjaan kita adalah mencaci maki, menggunjing para tetangga, ini tidak sesuai atau bertentangan dengan akhlaknya Nabi, maka ini adalah batil. Wa an Hubab bin Syahid, selanjutnya di Hubab bin Syahid, qala, berkata siapa? Hubab bin Syahid, anaknya Hubab. Ashab, bertemanlah siapa kamu al-fuqaha terhadap orang-orang, wa ta'allam dan belajarlah siapa kamu minhum dari al-fuqaha adabah, tata keramanya al-fuqaha. Fa inna dzalika ahabbu ilayya, fa inna dzalika maka sesungguhnya ashabul fuqaha wa ta'allumul fuqaha wa ta'allumul minhum itu ahabbu, lebih saya cintai, lebih saya sukai, ilayya menurutku, itu ahabbu lebih dicintai, ilayya menurutku, min katsirin daripada banyak, minal hadisi daripada berbicara, minal hadisi daripada berbicara. Riwayat ini mengatakan, ungkapan ini mengatakan bahwa dia bilang, jadi Hubab itu menyampaikan pesan kepada anaknya, bertemanlah kamu kepada orang-orang yang alim. Fuqaha di sini orang yang alim fikih. Dia berpesan bahwasanya bertemanlah dengan orang yang alim fikih, kemudian belajarlah kamu dari mereka tentang bagaimana tata krama mereka, akhlaknya mereka. Nah, di sini berarti penting, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini sangat menekankan yang namanya akhlak. Ya, sangat menekankan yang namanya akhlak. Maka dari awal ya, hidayah, akhlak itu ditekankan. Banyak hari ini orang yang belajar hanya sebatas mencari kepintaran tanpa mempertimbangkan karakter dan akhlak. Maka penting kita belajar ini ya, belajar akhlak. Ya, belajar akhlak. Kelebihannya pesantren adalah pembelajaran karakter atau akhlak. Walaupun ada juga sekolah yang tapi hari ini yang menonjol menjadi lembaga yang memberikan pembelajaran tentang akhlak. Karena menurut beliau, ya, beliau sampaikan kepada anaknya, itulah yang paling saya cintai daripada sesuatu yang banyak,
hanya sebatas banyak ngomong, bicaraan saja. Cuman pinter ngomong, banyak ngomong, ngalor ngidul, ndak karuan. Nilai akhlaknya tidak ada. Baik sudah, cari teman yang bagus, belajar dengan mereka, khususnya pelajarin tentang bagaimana mereka berbudi pekerti, berakhlak. Jadi di sini banyaknya sekolah itu masih kalah penting dengan kepada orang-orang yang faqih, ya kan? Belajar dengan yang faqih, yang pintar ilmu. Jadi wajar kalau misalnya para wali itu mengatakan di antara tombo hati itu adalah berteman dengan orang soleh. Dari berteman kita bisa melihat bagaimana orang soleh yang menjadi teman kita itu bertingkah laku. Nah, ketika seperti itu kita melihat, kemudian kita mencontoh, itu bagian daripada belajar akhlak secara langsung, tidak hanya teoritis, ya kan? Sehingga tapi praktiknya bagaimana? Waqala, dan berkata siapa Ruwaimun radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka. Qala, berkata siapa Ruwaimun, Syekh Ruwaimun radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai anak-anak, jadikanlah ilmaka terhadap ilmumu milhan sebagai garam, milhan sebagai garam, wa adabaka, dan akhlakmu daqiqon sebagai gandumnya. Nah, di sini sudah terlihat semakin jelas. Jadi dalam pendidikan itu yang paling ilmu, tetapi akhlak, adab, budi pekerti. Di sini dicontohkan bahwasanya ilmu cukup seperti garam, sedangkan adab harus banyak bagaikan gandum. Kira-kira kalau kita buat roti, buat kue, gandum dengan garam banyak mano. Kalau banyak garamnya sampai kapanpun tidak bakal, ya kan? Garamnya banyak, gandumnya dikit. Intinya ilmunya banyak, akhlaknya sedikit, nggak ada manfaatnya, nggak jadi apa, nggak bisa dinikmatin. Tetapi kalau dibalik, akhlaknya yang sebagai bumbu perhiasan. Kalau misalnya dua-duanya banyak, ya tetap harus lebih banyak adab. Mengapa? Ilmu itu terkadang hanya selesai di lidah, di lisan, dan di pikiran. Namanya adab itu akan kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, semuanya akan terpengaruh oleh tata krama. Maka adab harus lebih banyak, harus lebih diutamakan daripada ilmu. Walaupun hari ini banyak orang pinter, gelarnya berderet, dia minim akhlak, minim adabnya, ya kan? Tetapi banyak kiai-kiai kita yang mencontohkan tentang adab dalam kesehariannya, ya kan? Tawaduknya, bagaimana lumannya, dermawannya para kiai, para syekh kepada masyarakat awam, walaupun dia tidak punya gelar satupun. Punya gelar satu kiai itu pun dikasih oleh masyarakat, ya, pemberian daripada para santrinya, para muridnya, bukan langsung pasang, bukan. Kadang-kadang cuma tamat pondok pesantren salafiyah, tapi akhlaknya dicontoh oleh banyak orang. Di sini pentingnya akhlak. Waqala, dan berkata siapa Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mubarak, nama lengkapnya Abdullah Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Nahnu adapun kami ila qalilin, dari perkara yang sedikit kepada perkara yang sedikit dari adab, ila qalilin, kepada perkara yang sedikit minal adabi, dari adab, itu ahwaju, lebih membutuhkan, itu ahwaju, lebih membutuhkan, minna, daripada kami,
minna daripada kami, ila katsirin kepada perkara yang banyak, minal ilmi daripada ilmu. Minal ilmi daripada ilmu. Ibnu Mubarak mengatakan, kami, kata beliau, yaitu beliau dengan teman-temannya yang hidup di masa itu, yaitu para ulama pada waktu itu, mengatakan adab yang sedikit itu jauh lebih dibutuhkan oleh mereka daripada ilmu yang ya. Jadi mereka lebih membutuhkan sesuatu yang sedikit daripada adab, daripada sesuatu yang banyak daripada ilmu. Maka disinilah lagi-lagi ditunjukkan mana yang lebih penting dengan ilmu. Yang lebih penting jelas adalah adab. Ilmu nomor 2. Maka ada orang al-insanu bil ada dulu Mbah bilang, orang itu kalau tidak punya adab itu seperti kalkirdun, seperti monyet, ya kan? Kalkirdun seperti kalau nggak punya adab. Kadang-kadang tingkah lakunya mirip manusia. Monyet itu tingkah lakunya mirip manusia. Kakinya 2, tangannya 2, bisa nyari kutu, ya kan? Bisa makan pisang, kadang-kadang bisa juga nguyoki wong, jeliti wong. Nah, cuman bedanya antara manusia dengan monyet itu ya akhlaknya, tata keramanya. Maka kalau misalnya ada manusia kok nggak punya tata krama, nggak punya akhlak, monyet, ya seperti monyet. Maka ayo para santri sekalian, dimanapun Anda berada, ya khususnya yang sekarang lagi pulang ke rumah, berkumpul dengan kedua orang tuanya, tingkatkan adabnya, tingkatkan akhlaknya, tata keramanya, budi pekertinya kepada orang tua, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada jiron tetangganya. Tingkatkan akhlaknya, ya kan? Biar apa? Biar ya nilai kita semakin mahal, semakin tinggi. Kalau kita semakin hilang, kita akan semakin mendekatin yang namanya dengan hewan. Intinya perbedaan kita dengan hewan tinggal sedikit, karena kita nggak punya akhlak. Tapi kalau kita punya akhlak, maka perbedaan kita dengan hewan semakin jauh. Maka nggak ada hewan tawaduk tuh, nggak ada. Hewan tawaduk tuh nggak ada. Ya, maka ayo kita tingkatkan. Jadi sedikit daripada adab, menurut Ibnu Mubarak itu jauh lebih dibutuhkan daripada ilmu yang banyak. Wakilah dan dikatakan li imamina oleh imam kita Asy-Syafi'i. Wakilah dan dikatakan li imamina oleh imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaifa syahwatuka? Kaifa itu bagaimana syahwatuka, adapun syahwatmu, keinginanmu. Kaifa itu syahwatuka, adapun syahwatmu, lil adabi, bagi adab. Jadi ini maksudnya kepada, ya, bukan oleh, ya. Wakilah dan dikatakan li imamina kepada imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i, kaifa itu bagaimana syahwatuka, adapun keinginanmu, lil adabi, kepada adab. Faqala, maka berkata siapa Asy-Syafi'i? Faqala, kemudian menjawab atau berkata siapa Asy-Syafi'i? Isma bil harfi minhu. Isma, mendengarkanlah siapa? Asma'u. Sini bukan isma. Asma'u, mendengarkan siapa saya? Asma'u, mendengarkan siapa saya? Bil harfi, dengan satu huruf, minhu, dari adab. Minhu, dari adab. Fatawadda, maka menjadi senang. Fatawadda, maka menjadi senang apa? A'dha'i, anggota badanku. Apa? A'dha'i, anggota badanku. Innalaha, karena sesungguhnya itu bagi a'dha'i. Innalaha, bahwa sungguhnya itu bagi a'dha'i isma'an atau asma'an, beberapa pendengaran. Asma'an, beberapa pendengaran. Tatana'amu,
Tatana'amu yang merasakan kenikmatan apa? Asma'an bihi dengan al-harfu minhu. Bihi dengan al-harfi minhu. Jadi ada suatu hari Imam Syafi'i ditanya, ada orang yang bertanya, mungkin muridnya, santrinya, atau mungkin temannya yang bertanya, wahai Imam, bagaimana syahwatmu tentang adab, keinginanmu tentang adab? Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu, saya mendengar satu huruf tentang akhlak, tentang adab, tentang budi pekerti, itu menyebabkan semua anggota tubuhku menjadi senang. Fatawadda a'dha'i, maka anggota tubuhku semuanya menjadi senang. Anggota tubuhku semuanya menjadi senang. Karena sesungguhnya anggota tubuh itu memiliki pendengaran, yang pendengaran itu akan merasa nikmat dengan penjelasan tentang tata krama tersebut, tentang akhlak tersebut. Maka hari ini para pemirsa, para santri sekalian dimanapun Anda berada, kalau kita merasa jenuh, merasa sumpek dengan informasi keilmuan yang ada, maka coba kita perdengarkan telinga kita berikan kenikmatan bagi mata kita dengan informasi-informasi tentang akhlakul karimah, tentang bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, tentang bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, tingkah lakunya Rasulullah, ya kan, budi pekertinya Rasulullah, atau mungkin cerita-cerita tentang para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Maka dengan kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang budi pekerti tersebut, maka akan menjadi tenang hati kita, menjadi nikmat. Wakila lahu wa kaifa talbuka lahu qala talabul mar'ati mudillatun al mudillatu waladaha wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah para santri, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu sore. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shaghira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana. Sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.